Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah minggu kita pada hari ini, kami akan bacakan warta lisan GKI Rembang. Warta lisan GKI Rembang minggu biasa tanggal 16 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada anggota jemaat, simpatisan dan saudara seiman lainnya yang mengikuti ibadah minggu onsite GKI Rembang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta lisan minggu ini sebagai berikut. 1. Ibadah doa pagi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dilaksanakan pada pukul 5 WIB melalui aplikasi Zoom. Warta yang kedua, ibadah Kamis sore hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 dilaksanakan pukul 18.00 WIB melalui live streaming. Menurut warta lisan yang ketiga, ucapan terima kasih kepada NN atas persembahan 1 unit alat kebersihan kepada gereja. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Atestasi keluar anggota. Atestasi keluar anggota GKI Rembang atas diri. 1. Edi Wan Hotmauli Purba, lahir di Dolok Martua, tanggal 2 Maret 1982, nomor induk gereja 307. 3. Angelia Diarni Fiona, lahir di Rembang, tanggal 1 Oktober 2010, nomor induk gereja 099. Beralamat di Desa Sumberjo, RT 1 RW 4, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat bergereja dan mari kita selalu bersama dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan diberkati Tuhan selalu kepada 1. Ibu Darwiyati tanggal 16 Agustus. 2. Stephen Cornelius Junianto tanggal 16 Agustus. 3. Mardika Kensi Elvano tanggal 16 Agustus. 4. Saudari Eurika Gabriel Antoro tanggal 17 Agustus. 5. Anak Evniel Everado Raharjo tanggal 18 Agustus. Dan yang keenam, saudari Vina Agustina tanggal 20 Agustus. Sebagai hadiah ulang tahun dari Majelis Jemaat mempersembahkan firman Tuhan terambil dari Mazmur 92. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tema khotbah kita pada hari ini adalah kasih lintas batas yang dilayani oleh Pendeta Albert Aresto Pandiangan, SSI Teol. Kami dari Majelis Jemaat GKI Rembang mengucapkan selamat beribadah. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.
Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Beserta saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat ulang tahun kepada gereja kita. Kita bersukacita, kita bergembira karena pada hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun GKI Rembang yang siapa yang ingat? Ada contekannya di situ? Ya, 49 tahun. Sudah matang sekali ya. GKI Rembang ya, dan kita sekaligus menghayati dan mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa Bapak Ibu Saudara? 75 tahun. Nggak ada di situ contekannya. Ya, 75 tahun ya, besok. Tapi kita bisa hayati hari kemerdekaan itu pada hari ini bersamaan. Tema kita pada hari ini adalah kasih lintas batas. Melalui tema ini kita diajak mengasihi semua orang meskipun berbeda. Berbeda karakter, suku, agama, ras, status, dan golongan. Karena itu, mari kita hidup di dalam kasih Allah yang senantiasa memenuhi kehidupan kita tanpa keterbatasan yang ada pada diri kita, dan kita diajak untuk hidup saling mengasihi tanpa membedakan hal-hal yang ada pada diri kita. Mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, karena terkadang kita masih belum dapat mengasihi tanpa lintas batas. Kita memohon di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan, ampuni kami, karena kami hanya cenderung menjadi orang yang dikasihi, tetapi kami masih belum sungguh-sungguh untuk mengasihi. Apalagi kehendak-Mu bahwa kami harus mengasihi tanpa membeda-bedakan. Kami belajar mengasihi dengan tulus, seperti yang Engkau lakukan kepada kami. Engkau mengasihi kami tanpa memandang diri kami. Engkau mengasihi kami dengan sepenuh hati-Mu, bahkan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Karena itu Tuhan, dalam rangka ucapan syukur bertambah usia GKI Rembang dan juga menghayati kemerdekaan Republik Indonesia, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu begitu besar bagi GKI Rembang hingga saat ini. Kasih-Mu begitu besar bagi bangsa dan negara kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu, dan ajar kami dapat menghadirkan kasih-Mu bagi gereja-Mu, bagi bangsa dan negara ini tanpa membeda-bedakan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami memohon. Amin. Kita menyanyikan NKB 122, Ku Ingin Berperangai. Ku ingin berperangai, laksana Tuhanku.
Mari kita bersama berdiri menerima berita anugerah terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita memuji Tuhan. NKB 164, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kita berdoa. Sungguh namamu indah dan merdu, ya Yesus. Apalagi sabdamu memberikan kidung yang mengisi hati dan kehidupan kami. Karena firman-Mu menyatakan kasih-Mu yang begitu besar, bahkan tanpa batas, lintas batas. Karena itu Tuhan, kami mau selalu diisi dan diberkati oleh sabda-Mu, agar hidup kami senantiasa menyanyikan kidung kasih-Mu di tengah dunia ini. Tuhan berkati kami di dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kuasai dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kita membaca dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang
dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kasih lintas batas. Kasih lintas batas ini tentu pertama-tama dimiliki oleh Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Karena Dia adalah kasih, dan kasih-Nya melampaui, melintasi batas-batas atau sekat-sekat yang ada di dunia ini. Namun kasih itu juga mau diajarkan kepada kita, agar kita sebagai anak-anaknya belajar hidup mengasihi lintas batas, mengasihi melampaui sekat-sekat yang ada di dalam kehidupan kita. Di tengah keterbatasan kita sebagai manusia tentunya. Apalagi kita adalah orang berdosa. Seringkali dosa menghambat kita hidup di dalam kasih. Tetapi kita mau terus berusaha hidup di dalam kasih Allah dan mengasihi sesama lintas batas. Bapak, Ibu, Saudara, kasih lintas batas bukan berarti bahwa kasih itu murahan. Bukan berarti bahwa kasih itu seenaknya saja diberikan. Kalau ada orang yang memohon atau meminta belas kasihan kepada kita, ya sudah kita kasih begitu saja. Tidak, bukan itu maksudnya. Dalam bacaan Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28 jelas sekali ketika ada seorang ibu dari Kanaan yang datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, memohon belas kasihan Yesus agar anak perempuannya yang saat itu menderita karena kerasukan setan dapat disembuhkan oleh Yesus. Lalu apa respon Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi? Yesus hanya diam. Dia sepertinya tidak melakukan apa-apa atau cuek bebek terhadap seorang ibu yang memohon belas kasihan Yesus pada saat itu. Ini maksud dari tema dan firman Tuhan kita. Bahwa kasih tanpa batas bukan berarti kasih itu murahan dan diberikan seenaknya saja. Karena di dalam kasih ada hal-hal atau prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi, diupayakan supaya kasih itu betul-betul bernilai, bermakna, dan punya tujuan yang jelas. Bukan kasih yang murahan atau seenak begitu saja. Hal pertama yang perlu kita junjung tinggi dan perhatikan adalah kasih lintas batas itu harus
menghargai perbedaan. Kasih lintas batas berarti saya mengasihi seseorang, Bapak Ibu Saudara mengasihi sesama. Dimulai dari pemahaman dan pengertian bahwa orang lain, sesama yang ada di sekitar kita, yang mau kita kasihi itu, harus kita hargai keberadaannya. Kita harus mengerti situasi dan kondisi orang tersebut, supaya kasih yang mau kita berikan kepada mereka menjadi bermakna dan punya tujuan yang jelas. Jangan asal-asalan, hanya mengandalkan iba, aku kasihan sama dia. Ya sudah, aku bantu, aku kasih. Padahal bantuan kita, pemberian kita justru memberi dampak yang buruk, bermakna negatif terhadap orang itu. Padahal sebelumnya kita sudah merasa iba. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan sikap diamnya. Mengapa? Karena Yesus ingin mengajarkan murid-murid pada saat itu, mengajarkan ibu dari Kanaan tadi, bahwa kasih Allah adalah kasih yang menghargai, yang memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Apa perbedaannya? Yesus adalah Mesias bagi orang Israel. Ya. Jadi karena Yesus pertama-tama mempunyai identitas sebagai keturunan Israel, maka pertama-tama juga karya Yesus dinyatakan bagi orang-orang keturunan Israel, yaitu masyarakat Yahudi pada saat itu. Makanya kemudian setelah murid-murid minta, Yesus suruh dia pergi saja. Dia ikutin kita dari tadi dan teriak-teriak, gangguin kita, bahasa saya. Lalu kata Yesus apa? Aku datang untuk anak-anak dari Israel. Ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang pribadi keturunan Israel. Sedangkan ibu dari Kanaan itu adalah keturunan Yunani, keturunan dari bangsa Kanaan yang tentu berbeda dan harus dihargai perbedaan itu. Supaya apa? Supaya kasih Allah di dalam Yesus kepada perempuan Kanaan itu benar-benar bermakna dan berdampak yang positif, yang benar. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan, tidak murahan. Dari sini Yesus sedang mengajarkan kasih kepada ibu Kanaan tersebut. Bahwa ibu Kanaan itu harus mengerti, menghargai ada perbedaan di antara mereka. Tidak boleh perempuan itu atau Yesus dan murid-murid menghilangkan atau menolak perbedaan itu. Bukankah ini yang menjadi persoalan kita, Bapak Saudara? Kita mau mengasihi sesama, tetapi kasih yang kita berikan menolak atau menghilangkan perbedaan yang ada. Bisa kacau jadinya. Karena setiap orang punya perbedaan. Perbedaan latar belakang, perbedaan kebutuhan, perbedaan kondisi dan situasi yang dialami. Dan kasih yang mau Tuhan berikan kepada setiap orang berbeda-beda tentunya. Ada cerita lucu. Petugas dari pemerintah daerah menghantarkan sembako. Bapak Ibu mungkin sudah lihat di internet gitu ya, sosial media. Ada petugas Pemda memberikan bantuan sembako kepada seorang nenek-nenek tua ya, yang saat itu
mengalami kesulitan ekonomi atau miskin dan mengalami kesulitan karena pandemik gitu ya. Lalu si bapak petugas Pemda ini berkata, "Nek, ini ada bantuan sosial, ini ada sembako dari Peduli dan program Corona." Lalu apa kata nenek itu? "Terima kasih, makasih ya Pak atas perhatiannya. Saya doakan supaya Corona selalu panjang umur, sehat selalu, rezekinya berlimpah." Dia memahami bahwa Corona itu program atau orang-orang yang memberikan sembako itu kepadanya. Dia nggak tahu karena punya keterbatasan dalam pengetahuan. Yang salah siapa? Yang memberikan bantuan itu. Dia tidak menjelaskan bahwa bentuk kasih yang diberikan itu harus disampaikan, dijelaskan sesuai dengan pemahaman situasi kondisi orang yang menerimanya. Jangan disamaratakan. Jadi beda ceritanya kan? Masa Corona yang didoakan supaya panjang umur? Kita aja berdoakan supaya Corona cepat berlalu kok. Masa bertentangan jadi doanya? Nah demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam berkeluarga. Di mana kita lebih sering berjumpa dengan anggota keluarga di tengah pandemik ini. Akan ada banyak, kita akan sering mengalami gesekan, benturan, kesalahpahaman dengan anggota keluarga kita sendiri. Karena kita sering berjumpa dengan anggota keluarga kita dibanding sebelum COVID-19 ini. Nah disinilah kita sedang diajak untuk mengasihi seperti kasih Allah yang menghargai, yang menjunjung perbedaan-perbedaan yang ada. Bagaimana kita sebagai anggota keluarga betul-betul belajar mengerti, tahu apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga kita, apa situasi dan kondisi yang sedang dialami anggota keluarga kita, sehingga kita tidak sesuka hati kita, semau kita melakukan sesuatu kepada anggota keluarga atas nama kasih, padahal itu berdampak negatif bagi anggota keluarga kita. Dan seringkali kita gagal di sini, bukan? Kita baru nyadar, oh, yang kuberikan justru menjadi ancaman baginya, menjerumuskan masa depannya, merusak moralnya. Padahal maksud kita baik, kita mengasihi dengan memberi kepada orang anggota keluarga kita. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat. Di tengah pandemik ini, kita belajar mengasihi setiap saudara seiman kita seperti kasih Bapa kepada kita yang menghargai perbedaan-perbedaan. Apa contoh konkretnya? Yaitu saat ini, di fase awal ini, kita harus dengan tegas, kita harus dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan di dalam peribadatan. Ada orang berpandangan, pilih kasih. Masa usia yang 60 tahun ke atas belum boleh ibadah? Padahal mereka yang harusnya lebih dekat dengan Tuhan, gitu ya. Karena mereka selalu rindu dekat dengan Tuhan di dalam ibadah dan sebagainya. Nah sekarang mereka seperti dihalangi, dilarang untuk ibadah. Nah sedangkan selama ini sebelum COVID, usia produktif, dewasa, yang punya kesibukan, punya segudang aktivitas, sehingga punya waktu yang sedikit dalam persekutuan atau pelayanan, dapat beribadah secara onsite, tatap muka di gereja. Nggak adil gitu ya. Justru inilah kasih yang tanpa batas itu. Kasih yang menghargai perbedaan. Ada perbedaan yang harus kita mengerti. Usia 16 sampai 59 di fase awal ini dapat ibadah onsite dengan usia di atas 60 tahun dan di bawah 15 tahun. Dengan perbedaan ini kita bisa memberikan kasih yang konkret, yang dibutuhkan
oleh masing-masing kelompok usia tersebut. Kita tidak boleh mencampur adukan satu dengan yang lain. Nggak peduli. Ya udah, orang tua yang lansia kalau mau ibadah aja. Bagaimana dengan keselamatan mereka? Bagaimana dengan kesehatan mereka? Apakah kita mau bertanggung jawab? Apakah kita siap untuk menolong, menangani mereka ketika mereka tertular? Bagaimana dengan keluarganya? Kita tidak boleh menyamaratakan atau mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Tuhan berikan perbedaan kepada kita untuk kita hargai, dan justru dengan perbedaan itu kita saling memperkaya. Yang lansia, yang masih harus ibadah online di rumah, mendoakan kita di sini supaya peribadatan kita ini tetap aman, selamat, diberkati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh beribadah onsite dengan protokol kesehatan. Karena demi kita, orang tua kita harus ibadah online, Bapak Ibu Saudara. Mereka menahan diri, mereka sabar untuk ibadah online demi kita. Lah masa kita mau sembarangan ibadah onsite? Kita harus hargai pengorbanan mereka. Kita di sini doakan mereka, kesehatan mereka, agar mereka tetap sabar, tetap bersukacita dalam menjalani hidup mereka. Diberikan kesehatan. Kita saling mengasihi dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian juga dengan anak-anak cucu kita yang masih belum bisa ibadah onsite. Kita sebagai orang tua, bagi kakek nenek, dampingi mereka, fasilitasi mereka, dukung mereka agar bisa ibadah online dengan baik. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang terhilang hanya karena kita menganggap kita sudah cukup mengasihi mereka dengan apa yang kita berikan. Mungkin ada hal yang harus kita ubah dan perbaiki demi membangun dan memelihara iman dan karakter mereka di tengah pandemik ini. Banyak hal kalau kita bisa uraikan lagi. Yang kedua, kasih lintas batas adalah kasih yang menumbuhkan iman. Menarik, Bu Saudara. Jawaban Tuhan Yesus atau respon Tuhan Yesus berikutnya. Yesus berkata, tidak pantas memberikan roti yang seharusnya kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Kita menangkap dan membaca ini kok rasanya sadis banget. Yesus itu kok nggak tega banget, tegaan banget sih. Berarti menganggap ibu kanan ini anjing dan orang-orang Israel itu anak-anak. Bukankah itu adalah kasih yang dengan batas? Sangat menonjolkan batasan-batasan. Tidak. Justru inilah menjadi kesempatan ibu Kanaan belajar bagaimana kasih Allah di dalam Yesus adalah kasih lintas batas. Yaitu kasih yang menumbuhkan iman pengharapan. Kita tahu latar belakang ibu Kanaan ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Bapa. Adalah seorang ibu yang belum banyak belajar tentang hukum Taurat Musa, hukum tentang kitab para nabi, dan kitab-kitab lainnya di dalam perjanjian lama. Dan mungkin dia mengenal Yesus dari kata orang, karena saat itu Yesus sudah banyak followernya, gitu ya. Saat itu menjadi tokoh yang terkenal karena melakukan banyak mukjizat, baik di lingkungan Yahudi maupun di luar lingkungan Yahudi. Karena pada saat itu Yesus bersama murid sedang mengasingkan diri, ya, keluar dari lingkungan Yahudi memasuki lingkungan Kanaan. Dan ibu ini tahu Yesus yang datang itu sanggup menyembuhkan anak perempuan yang kesakitan itu. Nah, di dalam situasi ini Yesus menjelaskan tidak pantas roti yang diberikan kepada anak diberikan kepada anjing. Apa maksudnya, Bapak Saudara? Maksudnya supaya ibu ini belajar beriman bahwa kasih Allah
itu adalah kasih yang dinyatakan kepada semua umat manusia tanpa membeda-bedakan suku atau bangsa dan apapun latar belakangnya. Kalau orang itu mau belajar percaya kepada Yesus, kepada kasih Allah. Apa jawab perempuan tadi? Ya, tapi remah-remah yang jatuh dari meja itu juga dapat dinikmati oleh anjing tersebut. Jadi dalam tradisi Yahudi, mereka makan roti itu tidak pakai pisau sama garpu seperti kita, gitu ya. Mereka pakai tangan, dan roti di sana itu ada remah-remahnya. Jadi setelah mereka memberikan roti kepada anaknya, maka remah-remah di tangan itu mereka biasa begini kan, gitu. Nah, yang memakan remah-remah dari roti di tangan itu anjing peliharaannya. Jadi anjing di sini anjing peliharaan. Jadi anjing ini pun mendapat belas kasihan dari tuannya selain kasih kepada anaknya itu. Itu adalah yang dipahami oleh ibu Kanan tadi, yang menumbuhkan iman pengharapannya kepada Yesus. Jadi ibu ini belajar bukan hanya memohon pertolongan Yesus, tapi juga belajar beriman kepada Yesus dalam keberadaannya seperti itu. Menarik. Apa jawaban Yesus? Sungguh besar imanmu, ibu. Jadilah apa yang kau kehendaki. Seketika itu juga, walaupun Yesus belum berjumpa dengan anak perempuan yang kesakitan karena kerasukan, sembuh. Karena iman yang tumbuh. Bahkan iman ibu ini begitu besar bagi Yesus. Karena dia belajar memahami kasih Allah bukan hanya dinyatakan kepada orang-orang keturunan Israel, orang-orang Yahudi, tetapi juga semua orang, semua ciptaannya. Walaupun dengan cara yang berbeda, ya, dalam bentuk yang berbeda. Coba saudara, apa kita juga tega berikan roti yang harusnya kepada anak kita, lalu kita berikan kepada anjing, lalu kita kasih remah-remahnya kepada anak kita? Kan kebalik, kacau kalau begitu. Berikan apa yang menjadi kebutuhan bagi orang yang patut menerimanya. Jangan dibalik. Yang menjadi kebutuhan anaknya, berikan roti itu. Yang menjadi kebutuhan anjing peliharaannya, berikanlah sesuai dengan yang ada. Kasih tanpa atau lintas batas justru adalah kasih yang menumbuh kembangkan iman. Agar kita yang menerima kasih Allah belajar rendah hati. Perempuan Kanan ini belajar rendah hati. Walaupun dia memahami dirinya seperti anjing yang tidak layak untuk mendapatkan kasih seperti kepada orang Israel. Tapi itu pun dia masih mohon belas kasihan Tuhan. Dan dia masih bisa menerima kasih Tuhan itu. Walau hanya remah-remahnya saja. Tetapi justru dari situlah tumbuh imannya yang besar. Dan mampu memberikan mukjizat kesembuhan bagi putrinya. Di mana posisi kita? Kalau saya lebih memilih, saya mau jadi seperti perempuan tadi. Karena kita mau belajar rendah hati. Berbeda dengan orang yang merasa diri sudah hebat, sudah benar, dan layak mendapatkan kasih Allah yang besar. Tapi kita menyia-nyiakan, menyalahgunakan kasih itu dengan sembarangan. Lebih baik kita menjadi seperti ibu tadi. Dalam kerendahan hati kita, kita mohon ampun atas semua kesalahan dosa kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan mengampuni kita, memulihkan kita, menolong kita. Dan setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kita sungguh bermakna. Akan kita jaga, kita kelola dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk perwujudan iman kita. Dan apa yang kita lakukan itu bukan hanya berdampak untuk diri kita,
tapi juga untuk keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, menerima kasih Tuhan melalui kita. Amin, Bapak Saudara. Mari kita hidup belajar di dalam kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Nats persembahan terambil dari firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam doa syafaat kami bersatu hati bagi saudara-saudara kami yang tengah mengalami pergumulan sakit, di dalam pemulihan, dan juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, di mana mereka harus ibadah online di rumah. Kiranya Tuhan menjamah dan mengurapi mereka, menyembuhkan mereka seperti Engkau menyembuhkan anak perempuan dari ibu Kanaan ini.
Tuhan memberkati setiap pengobatannya. Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi dan merawatnya. Dan mereka boleh mengalami kesegaran, kekuatan yang baru dalam menjalani semua aktivitas kehidupan mereka dengan sukacita dan sehat kembali. Dan para orang tua kami tetap diberikan semangat, pengharapan, agar dapat melakukan semua aktivitas kehidupan mereka, menghadirkan kasih lintas batas kepada keluarga, kepada generasi muda dan orang-orang di sekitar mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun di dalam sepekan. Kami berdoa bagi Ibu Darwiyati, Bapak Stephen Cornelius Junianto, Ananda Mahardika Kenzi Elvano, Saudari Yorika Gabriel Antoro, Ananda Afniel Everado Raharjo, dan Ibu Vina Agustina. Dengan bertambah usia, bertambah iman pengharapan mereka kepada Tuhan, karena mereka senantiasa menerima kasih-Mu yang tanpa batas itu. Kasih-Mu yang memberkati kesehatan mereka, memberkati pertumbuhan rohani mereka, memberkati pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan Engkau menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Ajar mereka menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mengasihi sesama mereka tanpa batas dengan benar. Kami juga mau berdoa bagi kehidupan gereja Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, baik di tempat ini maupun yang dikumpulkan umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berkenan di mata Tuhan, di hati Tuhan, dan biarlah majelis jemaat beserta gereja-Mu dapat mengelola setiap persembahan ini untuk kehidupan dan kemajuan GKI Rembang dalam usia yang semakin dewasa, 49 tahun saat ini. Tuhan, ajar kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan dan bagi sesama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk untuk program-program gereja yang masih dapat kami lakukan meski di tengah pandemik, baik secara onsite maupun secara online. Biarlah Tuhan berkati kami agar kami dapat dengan setia mengikuti kegiatan atau program-program gereja-Mu, tentu dengan disiplin protokol kesehatan. Tuhan memberkati kami untuk melakukan hal-hal yang relevan dengan kondisi saat ini. Terobosan atau inovasi yang bisa kami lakukan sehingga semua program-program gereja saat ini dan ke depan sungguh menjawab, memenuhi kebutuhan dan menolong, memberi solusi dalam setiap pergumulan jemaat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai seluruh anggota keluarga kami. Jauhkan keluarga kami dari virus corona, jauhkan dari mara bahaya. Tuhan berkati pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga kami. Tuhan memberkati relasi agar keluarga kami boleh menjadi keluarga yang rukun, harmonis, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati segala kebutuhan ekonomi dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati segala perjuangan kami dalam menantikan, merindukan apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga kami. Baik dalam pekerjaan, menanti pasangan hidup, maupun juga menantikan keturunan. Kami percaya Engkau selalu mendengarkan dan Engkau menjawab setiap kerinduan dan permohonan umat-Mu ini dengan kasih-Mu yang begitu besar. Dan Engkau akan hadirkan, wujudkan anugerah itu dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan yang indah. Tuhan memberkati juga kehidupan bangsa negara kami, khusus bagi saudara sebangsa yang terkena COVID-19. Tuhan memberkati pengobatan medis yang diberikan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Tuhan memberkati para petugas medis, pemerintah hingga daerah, gugus tugas dan pihak-pihak yang berwenang. Biarlah mereka selalu dilindungi Tuhan,
sehingga mereka beserta dengan keluarganya selalu aman dan selamat, dan melalui tugas pengabdian mereka dapat menolong dan menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami dari tingkat tinggi, presiden, wakil presiden hingga tingkat daerah, agar mereka diberi hikmat dalam mengambil kebijakan, mencari solusi, mengatasi semua persoalan di segala aspek negeri ini. Khususnya kami berdoa bagi persiapan pilkada, agar semuanya berjalan dengan aman, baik, lancar, sesuai dengan hukum yang ada. Tuhan memberkati para calon pemimpin-pemimpin yang akan terpilih, agar mereka mempunyai tanggung jawab, mempunyai hati nurani, mempunyai kemampuan yang betul-betul dapat Engkau jadikan pemimpin-pemimpin daerah, sehingga mereka dapat membangun bangsa dan negara kami di lingkup daerah dengan baik. Tuhan memberkati juga dan menolong saudara-saudara kami yang tengah menjadi korban bencana alam. Tuhan hibur, kuatkan, dan pulihkan mereka. Tuhan berkati setiap pihak yang menangani mereka. Dan biarlah mereka boleh bangkit dari penderitaan mereka, memulai dan menjalani hidup yang lebih baik. Kami serahkan Tuhan seluruh permohonan doa kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan NKB 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak akan lenyap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya,
Ya, kita akan lanjutkan. Acara kita adalah prosesi potong tumpeng sebagai wujud ucapan syukur kita atas bertambahnya usia GKI Rembang, gereja kita tercinta, 49 tahun. Dan sekaligus kita mau menghayati kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa dan negara kita ke 75 tahun hari ini atau besok. Karena itu kami minta majelis jemaat untuk berada di depan. Ya, silakan majelis jemaat. Semua Bapak Ibu majelis jemaat berada di depan. Nanti ketika prosesi pemotongan tumpeng, Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, begitu ya. Nah, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia sekaligus tim yang mendekor gereja kita ini sehingga kita bisa dapat gitu ya dekorasi HUT GKI Rembang dan juga kemerdekaan kita. Kita perlu apresiasi ya. Terima kasih kepada Pak Agung, Pak Agus, juga kepada tim multimedia yang sudah menolong kita. Ada bambu runcing yang menjadi simbol perjuangan pahlawan kita, ya, mengusir penjajah, membawa bangsa kita kepada kemerdekaan. Ya, juga ada bendera merah putih sebagai lambang negara kita, merah dan putih. Ya, darah dan semangat kita merah dan kasih kita, hati kita putih, bersih, gitu ya. Nah, di sini ada majelis jemaat. Silakan menghadap ke jemaat, Bapak Ibu majelis, anggota majelis. Ya, sudah semua ya. Oke, PNK bisa bantu kita nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun ya. Yang memotong tumpeng siapa, Bu Treng? Saya. Oke. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Silakan Mbak Nila. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umur, sehat kuat, imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara kalau mau ngerasain tumpengnya juga bisa. Ada styrofoam yang bisa diambil dan bisa dibawa pulang. Kita bawa pulang ya makanannya ya. Kita makan di rumah kita masing-masing. Ya, mungkin ada sedikit sambutan mungkin. Oh, doa saja. Ya, oke. Tidak ada sambutan. Pak Ketua, ada sambutan. Wakil Ketua ya. Bu Ketuanya masih di Makassar ya. Mendoakan kita ikut merayakan, ikut ya. Oh iya, makanya. Ayo Pak Har, silakan Pak. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom ya, pada hari ini kita sangat berbahagia. Kita semua anggota Jemaat GKI Rembang pada saat ini merayakan ulang tahun berdirinya Jemaat GKI Rembang yang ke-49 tahun.
tepatnya tanggal 13 Agustus yang lalu, namun baru kita rayakan hari ini bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kami berharap dengan bertambahnya usia untuk Jemaat GKI Rembang, untuk anggota jemaat kita makin bertumbuh dalam iman, dan mari kita bersama-sama bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam pelayanan kita. Semoga apa yang kita lakukan di dalam pelayanan ini menjadikan berkat bagi sesama. Mumpung kita masih diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan untuk berbuat yang terbaik, untuk bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk melayani sesama kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pak, duduk Pak. Duduk, silakan duduk. Kita mau doa, mensyukuri berkat Tuhan hari ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang boleh kami syukuri dan rayakan saat ini. Kami percaya prosesi potong tumpeng bukan hanya simbolis semata, tetapi menjadi motivasi kami semua, menjadi dorongan bagi kami semua, baik kami majelis jemaat, pengurus-pengurus dan aktivis gereja, anggota jemaat dan simpatisan, baik kami yang ada di ruang gereja maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah prosesi potong tumpeng ini mendorong dan memotivasi kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam berjemaat dengan benar. Hidup saling mengasihi lintas batas. Hidup untuk selalu menghargai kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan kami mau bertumbuh bersama. Kami mau berjuang bersama mengatasi segala pergumulan kehidupan ini. Dan kami percaya GKI Rembang akan terus memuliakan Tuhan, akan terus menjadi garam dan terang melalui kehidupan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, dan pelayanan kami. Tuhan memberkati makanan dan minuman yang telah disediakan untuk kami bawa pulang dan kami nikmati di rumah kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan urapi makanan dan minuman ini menjadi kesehatan, kekuatan, kesegaran kami. Dan kami diingatkan untuk dapat tetap menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuhan berkati perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan selamat. Kami berdoa untuk orang-orang yang telah menyiapkan segala sesuatu ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara bisa kembali ke rumah masing-masing. Ada konsumsi yang telah disediakan di depan. Bagi yang mau membawa pulang, cobain nasi tumpengnya bisa juga. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Ya, foto di sini aja.